amputasi. Amputasi adalah suatu keadaan ketiadaan sebagian atau seluruh anggota gerak yang menunjukkan suatu prosedur bedah. Pada amputasi kongenital, ketiadaan anggota gerak disebabkan gangguan oleh pembentukan organ yang dibawa hasil lahir. Sedangkan amputasi bedah adalah prosedur pemotongan yang memotong tulang. Dari proses amputasi tersebut akan terjadinya atrofi otot pada pasien. Atrofi otot pada umumnya dialami oleh orang dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah, misalnya terlalu lama duduk atau berbaring dan jarang olahraga karena kurangnya aktivitas fisik. Untuk etiologi dari atrofi setelah amputasi yaitu dalam kasus ini terdapat amputasi di atas kni. Kondisi yang terbatas untuk waktu yang relatif lama akan menyebabkan kekakuan atau keterbatasan gerak sendi kaku akibat terlalu lama berbaring dan tidak pernah digerakkan sehingga mengakibatkan kontraktur pada otot. Untuk patologi dari setelah amputasi ada beberapa indikasi antara lain akibat adanya trauma tulang seperti fraktur yang diikuti jaringan nekrosis dan menimbulkan pembusukan pada jaringan tersebut, infeksi tulang, kanker atau tumor tulang, terus gangren, sirkulasi darah seperti Busch disease dan gangren, genital amputatum atau perbaikan fungsi tubuh agar dapat berguna untuk ambulasi dan beraktivitas. Di sini saya akan melakukan breathing exercise. Yang pertama yaitu breathing control. Mas, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4, hembuskan. Selanjutnya yaitu TEE, tarik nafas, tangan terapis di apikal, tarik nafas mas, terus hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Yang selanjutnya yaitu FET, tarik nafas, nanti pas hembuskan kata hah gitu ya mas, tarik nafas, hembuskan, lagi tarik nafas, hembuskan. Yang selanjutnya yaitu segment breathing, yaitu gerakan tangan terapis di aksila, tarik nafas mas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, terus tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya mas, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Yang selanjutnya yaitu deep breathing exercise, tarik nafas mas, tahan 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Yang selanjutnya yaitu diafragma exercise atau diafragma breathing, tarik nafas mas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Untuk latihan preoperasi kita menggunakan active exercise sebagai strengthening otot. Untuk gerakannya, tangannya diangkat ya, lalu menggenggam, lalu dilepas lagi, taruh di bahu. Itu untuk ekstremitas atasnya. Dan yang untuk ekstremitas bawah nanti tak kasih aba-aba, diikuti ya. Begini, lurus lagi, terus begini ya.
itu diulang selama 10 kali pengulangan dengan 3 sesi latihan, dilakukan sehari sebanyak 2 kali. Selanjutnya transfer ke terlentang ke berdiri, duduk ke berdiri atau berdiri ke duduk. Mas, duduk mas, pelan-pelan. Dilakukan 2 kali sehari. Pelan-pelan. Gerakan yang pertama, gerakan isometrik. Gerakannya nanti tekan ke bawah ya Bu ya. Ayo tekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. 1 kali lagi ya Bu. Ayo tekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Gerakan yang kedua nanti ke atasin Bu ya. Ayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Satu kali lagi Bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Selanjutnya hari ketiga hingga hari ke-13, latihan-latihan yang dilakukan di dalam hari 2 atau hari 1 tadi diulang, kemudian ditambah dengan latihan partial weight bearing di power bar. Apabila pasien sudah bisa atau sudah mampu berjalan selama kurang lebih 3 meter, kita bisa melatihnya, atau partial weight bearing dengan menggunakan barbel dengan protes sementara. H+20 pasca operasi amputasi dan mempraktekkan latihan jalan menggunakan walker dengan teknik partial weight bearing. Di hari H+20 apabila hipertensi baru yang sudah kita kasih ke pasien dari awal seperti duduk berdiri, kemudian berjalan di paralel bar, kemudian berjalan menggunakan walker dengan teknik partial weight bearing. Dan nanti ini saya akan praktekkan, dan selanjutnya kita bisa melatih pasien dengan latihan teknik jalan weight bearing. Apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan, kita bisa memperhatikan pain-painnya dari pasien atau nyeri yang dirasakan di pasien, dan kemudian odem yang ada di puntungnya apakah mulai mereda atau belum. Jadi pasien kita berikan obat oleh dokter untuk mengurangi odemnya apabila masih merasakan atau terjadi odem. Tapi kita juga harus memberikan fasilitas kepada puntungnya agar puntungnya itu terbentuk dengan bagus seperti runcing, jadi nanti saat dimasukkan ke songketnya bisa fit dan bagus, tidak meleduk di bawah. Selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan teknik jalan partial weight bearing. PWB yaitu angkat dan ayunkan kedua kruk ke depan, kemudian pindahkan berat badan pada kedua tangan yang memegang kruk dan ayunkan tungkai ke depan sejajar dengan kaki yang sakit menapak di lantai.